tidak ada ruginya untuk belajar berorganisasi. Itu adalah salah satu sebagai uji coba ketika kita terjun ke industri. Hidup yang nggak pernah diuji itu adalah hidup yang nggak berarti. Yang penting niat mau belajar berorganisasi, entah itu apa bentuknya, entah apa itu rintangannya, tetap mau mencoba. Kalau nggak bisa berarti untuk orang banyak, ya bisa berarti untuk sekitar atau mungkin untuk keluarga kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Politeknik Negeri Balikpapan. Wah, jadi kali ini aku sebagai host lagi di sini ya, Iksan. Ini pengen ngobrol nih sama temen-temen. Kalau yang lalu kita sudah ngobrol sama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan. Dan kisah mereka tuh inspiratif banget ya. Jadi buat kalian yang pengen kuliah tapi terkendala biaya, nah bisa tuh ngikutin kisah-kisah dari mereka. Gimana sih cara untuk mendapatkan beasiswa? Linknya ada di atas ini. Nah, kalau hari ini aku tuh pengen lebih ngedalemin tentang kemahasiswaannya di Politeknik Negeri Balikpapan. Siap. Makanya kita hari ini bakalan ngobrol sama dua orang yang berpengaruh nih kayaknya di Politeknik Negeri Balikpapan ya. Ini perwakilan dari BEM Politeknik Negeri Balikpapan. Oke. Kita langsung aja kenalan. Di sini ada siapa? Perkenalkan, nama saya Fahrizal Raihan. Saya selaku Presiden Mahasiswa BMKM Poltekba. Wih, Presiden BEM. Sedangkan yang satunya? Perkenalkan, nama saya Roland Vincent Adrian. Saya selaku Menteri Hubungan Luar dari BMKM Politeknik Negeri Balikpapan. Keren ya, waduh. Aku ngobrol sama presiden dan menteri ini ya. Tapi emang begitu ya, kalau di kampus tuh Ya. memang ada badan badan eksekutif Badan mahasiswanya ya. eksekutif, legislatif. Oh, ada badan legislatifnya Legislatif juga. juga ada. Tapi kalau aku pengen tanya nih ya, kan aku sudah lama nih nggak ngampus gitu ya. Siap. Lama banget kayaknya gitu. Tapi aku juga dulu pernah ngikutin kegiatan BEM. Nah, tapi pasti beda dong kegiatan BEM zaman aku Ya. dengan kegiatan BEM generasi Z ini. Nah, ini kalau di generasi kalian, kegiatan BEM di Politeknik Negeri Balikpapan ini fokusnya kemana sih? Boleh deh diceritain dari Pak Presiden? Oke, mungkin kalau kita sedikit kilas balik kayak gitu kan, kita bahas tentang fokusan sekarang kegiatan badan eksekutif seperti apa. Sebenarnya kalau di tahun sekarang, tahun saya menjabat, itu masa-masa transisi kalau saya dibilang. Masa-masa transisi dari COVID-19 kayak gitu, dari zona PPKM kayak gitu sampai new normal hari ini kayak gitu. Jadi memang kita itu lebih coba untuk bagaimana kemudian bisa mengembangkan dan meningkatkan lagi kualitas dari teman-teman mahasiswa yang sempat hilang kurang lebih 2 tahun kayak gitu kan, pada saat pada saat PPKM gitu, pada saat COVID-19. Karena memang kalau dilihat juga banyak penurunan kayak gitu dari pada saat COVID-19, karena ya kita lebih banyak di rumah gitu, kurang beraktivitas, jadi kurang bersosial kayak gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang padahal selama 2 tahun itu bisa kita lakukan, tapi kita terhambat dan pada akhirnya kita cuma bisa berdiam diri di rumah. Terkurung ya. Terkurung. Oke. Wah, jadi PPKM ini menghambat kegiatan BEM ya jatuhnya seperti itu ya. Banyak menghambat banget bahkan. Oke. Nah, kalau itu tadi cerita dari presiden BEM-nya nih. Nah, di sini ada Menteri Hubungan Luar ya. Berarti selama masa PPKM kamu udah bisa keluar dong jatuhnya gitu. Atau gimana? Atau tetap ada kegiatan dari teman-teman BEM sendiri untuk bagaimana sih sinergitas antara kampus dengan sekitar seperti itu? Betul tadi yang dibilang dengan pres saya. Rehan bilang ini adalah masa transisi yang dimana masa dalam kita berorganisasi itu mulai tenggelam adanya COVID. Ya. Mungkin kemarin adanya COVID, jadi masa-masa ini yang harusnya kita buat kembali, kita timbulkan kembali. Jadi jiwa
teman-teman untuk belajar berorganisasi itu sangat diperlukan. Bahasanya tuh aku ngeri-ngeri sedap lah kalau ngomong sama badan eksekutif ini. Karena dulu mentok-mentok aku waktu kuliah itu cuma sebagai mahasiswa aja, mahasiswa yang suka ngerecoin BEM gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya pengaruhnya BEM itu ya, pengaruhnya BEM terhadap sebuah universitas tuh apa sih? Yang paling kelihatan pengaruh BEM terhadap sebuah universitas? Ayo, Kalau dibilang pengaruh sebenarnya kita ini kan menjebatani juga ya, menjebatani teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak berorganisasi. Oke. Kayak gitu terus teman-teman yang tidak berorganisasi maupun yang berorganisasi kayak gitu. Kalau ngomongin kayak gitu kan dalam struktural KM Poltekba, kalau kita sebut KM Poltekba gitu kan, di bawahnya badan eksekutif tuh ada teman-teman HMJ, ada teman-teman UKM Oke. kayak gitu. Jadi ibaratnya kita miniatur pemerintah lah, miniatur negara kayak gitu yang berada di kampus. Sudah jelas pasti kalau kita yang bantu untuk menyambungkan lidah dari teman-teman mahasiswa ke birokrasi kampus. Kayak gitu. Oke. Dan ya mungkin dari hal seperti itu kayak gitu. Contoh kayak semisal ada keluhan-keluhan yang sekarang lagi kita coba untuk dalami ya, persoalan-persoalan tentang penurunan UKT kayak gitu kan, tentang satgas pelecehan seksual. Nah, itu yang sedang kita coba untuk garap kayak gitu. Untuk bagaimana kemudian yang jadi keluhan dari teman-teman mahasiswa itu bisa di apa ya? Tersampaikan lah. Aspirasi dari teman-teman Aspirasi itu bisa ke disampaikan birokrasi kayak gitu. kampus itu. Ya, walaupun nggak 100%, tapi kita usahakan semaksimal mungkin semampu kita gitu kan sebagai insan kayak gitu untuk memuaskan dari teman-teman kayak gitu. Uji memuaskan hasrat para mahasiswa. Jadi gimana caranya mereka untuk biasanya tuh kadang ya mahasiswa tuh kan ada keluhan, kenapa sih kampus kita ini begini? Tapi takut mau menyampaikan kepada pihak kampus langsung. Nah, adanya BEM di situ untuk menjebatani antara mahasiswa dengan birokrasi kampus tersebut agar apa sih yang diinginin mahasiswa itu bisa tersampaikan seperti itu. Betul. Itu kalau untuk di dalam kampus Ya. Nah, kalau untuk di luar kampus, apa fungsi BEM sebagai apa ini? Jembatan apa nih kalau di luar kampus? Siap. Kalau dari Hublu sendiri, Wih. yang pertama bagaimana caranya kita mengupgrading nama Politeknik Negeri Balikpapan dengan BEMKM Politeknik Negeri Balikpapan. Oke. Jadi yang disorot pasti ketika teman-teman dari luar yang disorot pasti langsung BEM-nya, mana BEM-nya. Mungkin itu ada salah satu faktornya kan. Salah satu faktornya ya cara kita mengupgrading kampus kita dengan melalui BEM ini ya kan, biar bisa dikenal dengan teman-teman di luar sana. Jadi lebih ke kayak hubungan bilateral dengan masyarakat sekitar, dengan kampus lain. Apa sih sinergitas antara kampus satu dengan kampus lain gitu? Itu ke arah situ ya kalau yang dari Menteri Hubungan Luar ini ya. Tapi keren ya kalau di BEM itu ada presiden, ada menterinya. Jadi ibaratnya kayak memang betul-betul mini pemerintahan, miniatur pemerintahan yang ada di kampus. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau kalian ngampus ya, jangan cuma kupu-kupu aja gitu kan. Kuliah pulang, tapi udah ada kegiatan. Salah satunya kegiatan di BEM ini. Banyak banget kegiatannya, pasti banyak kan? Banyak. Tapi pengen tanya nih, dengan banyaknya kegiatan di BEM, kemudian juga banyaknya kegiatan di kampus perkuliahan. Kalian semester berapa sekarang? Mau naik semester 5. Semester 5. lima. Sama ya? Sama. Nah, apalagi di semester 5 ini kan kalau bisa dibilang ini mulai padat-padatnya kuliah Ya, nih ya. betul. Gimana Betul sih caranya ngebagi waktu antara kuliah dengan kegiatan yang kalian lakukan? Karena pasti banyak nih teman-teman siap. bertanya nih, ngapain sih ikut BEM? Buang-buang waktu, dapat apa sih di BEM? Gitu kan. Nah, gimana? Jelaskan. Kalau bagi waktu sendiri itu sebenarnya ya itu kan pintar-pintar individunya masing-masing lagi gimana sih Kalau udah manajemen pintar waktu. gimana? Nah, itu kan. Itu yang perlu dipertanyakan kalau dia udah pintar sebagai seorang mahasiswa. Karena jelas beban moral
sebagai seorang mahasiswa itu besar kayak gitu. Dari awal kita sudah keterima SN, SB sampai mandiri, sudah keterima jadi truk jadi mahasiswa itu sudah berat kayak gitu kan. Karena ada gelar mahanya itu bukan hanya sekedar siswa kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi memang kita harus dituntut untuk lebih ekstra dalam berpikir, apapun itulah apapun itu bentuknya kayak gitu kan. Makanya ya kita sebagai mahasiswa apalagi ya dihadapkan dengan akademik yang numpuk gitu kan, apalagi kalau di Poltek itu kan sistem perkuliahannya masih paket kayak gitu kan, paket. Jadi benar-benar dari setiap SKS itu sudah ditentukan kayak gitu kan. Mau ndak mau memang kalau untuk pembagian contoh semacam program kerja itu lebih banyak kita lakukan pada saat Sabtu Minggu. Di weekend. Hari weekend kayak gitu ya. Memang sudah nggak ada kegiatan akademik kayak gitu. Jadi benar-benar fokusannya Sabtu dan Minggu kayak gitu. Jadi Senin sampai Jumat sedikit kita selingi sama kegiatan-kegiatan yang memang nggak begitu banyak makan tenaga. Nah itu kita selingi. Kalaupun acara-acara besarnya itu bisa kita manfaatkan di Sabtu dan Minggu. Jadi benar-benar full kegiatan itu rata-rata banyak di Sabtu Minggu. Berarti tetap bisa bagi waktu ya kalian ya. Jadi memang kuliah itu ibaratnya kayak mini kehidupan. Jadi gimana kalian ketika nanti sudah lulus kuliah kan pasti berkeluarga, bekerja gitu kan. Pasti harus bisa membagi waktu seperti itu. Nah, ketika kalian ikut organisasi, mengikuti sebuah organisasi itu bukan hanya menambah soft skill kalian, tapi juga menambah pengalaman dan pelajaran hidup seperti itu. Jadi banyak bahasanya itu banyak filosofi hidup yang didapatkan ketika di situ. Nah, kalau untuk di BEM sendiri, di BEM Poltekba sendiri, itu ada apa aja sih bagi bidang-bidangnya kalau boleh tahu? Kalau di BEM itu sendiri itu sama badan pengurus inti ya. Itu ada 9. Ada 8 kementerian sama badan pengurus inti. Badan pengurus inti itu terdiri dari saya, presiden, wakil, sekum sama bendum. Kalau kementerian itu sendiri ada 8 kementerian. Kementerian KPSDM, terus Kementerian Minat Bakat, Kementerian P2O, Kementerian Agama, terus ada Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Kublu, sama satu lagi Kementerian Sosial Masyarakat. Wah, lengkap ya. Lengkap. Jadi memang betul-betul bisa bersinergi dalam kampus, juga bisa bersinergi di luar kampus. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya di BEM ini bisa jadi agent of change-nya Betul, kampus. memang harus jadi agen of change. Wujud. Harus jadi agen of change. Program besar apa yang sudah pernah kalian lakukan untuk Politeknik Negeri Balikpapan selama kalian menjabat sebagai BEM ini? Program besar kebetulan juga kemarin itu ya kalau dari segi minat, kemarin pada awal periode kita sudah ngelaksain Porsba gitu kan, pekan olahraga untuk seluruh mahasiswa. Itu juga sebagai persiapan dari teman-teman untuk menghadapi Porseni yang sedang berjalan. Hari ini sudah mulai pembukaan kayak gitu kan. Dan di situ juga baru kalau terkait perkembangan mahasiswa itu kemarin kita juga sempat ngadain seminar kepemimpinan. Itu kebetulan juga ngundang Pak Rizal Effendi, mantan wali kota. Nah, itu ya dari hal-hal yang seperti itu kita coba untuk bagaimana kemudian bisa menambah cara berpikir teman-teman dan juga menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan dari semua teman-teman kayak gitu. Berarti kalian semua bisa memimpin, ibaratnya punya jiwa kepemimpinan di dalamnya ya, ketika ngikut BEM gitu ya. Nah, apakah anggota BEM itu seluruh mahasiswa atau hanya orang-orang terpilih? Gimana kalau anggota BEM sendiri? Kalau anggota BEM sendiri, apakah setiap mahasiswa itu otomatis menjadi anggota anggota BEM? Kalau di kami itu sebenarnya dalam ADRTKM kayak gitu kan, kalau kita nyebutnya itu kan, kalau dalam ADRTKM sebenarnya ada yang aktif sama yang pasif gitu. Jadi kalau yang aktif itu yang teman-teman yang masuk ke dalam kepengurusan. Jadi teman-teman yang pasif itu teman-teman yang nggak masuk kepengurusan kayak gitu. Tapi jadi, tetap di ini kan, tapi tetap dirangkul kan mereka. tetap dalam lingkup KM itu sendiri. Wah,
Keren. Wah, jadi pengen kuliah lagi. Boleh nggak sih aku kuliah lagi di sini? Jadi kalian kalau mau kuliah, pengen kuliah yang cari tempat kuliah yang bagus nih ya di Kota Balikpapan, nggak salah nih kalau kalian pilih di Politeknik Negeri Balikpapan. Selain tadi kegiatan mahasiswanya banyak, kemudian ada juga BEM yang berintegritas di dalam maupun di luar kampus. Kemudian tadi kalau bisa didengar di podcast kita sebelumnya tuh juga ada beasiswa yang membantu teman-teman yang kurang mampu ya ibaratnya seperti itu untuk bisa melanjutkan jenjang perkuliahan. Jadi jangan ragu lagi untuk kalian kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan. Lihat BEM-BEM-nya aja keren-keren kayak gini, pintar ngomong. Biasanya anak-anak yang masuk BEM itu ketika diajak ngobrol tuh luas gitu ya. Nah jadi apa ya bahasanya tuh kayak bener-bener mini pemerintahan dan di situ kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan juga. Betul banget. Keren. Nah, harapan kalian ke depannya apa nih dengan BEM ini untuk Politeknik Negeri Balikpapan, bahkan juga untuk Balikpapan itu sendiri? Nah, kalau dari saya dulu ya. Oh boleh. Oke, kalau dari saya kayak gitu kan, itu juga momentum lah. Karena sebentar lagi ada calon mahasiswa baru kayak gitu kan, sebagai regenerasi baru untuk kampus ini juga, untuk KM Poltekba juga. Harapannya ya bisa lebih baik lagi ke depannya kayak gitu, bisa lebih baik karena Apa yang lebih baik di bidang apa nih? segala hal mau itu tentang akademis, mau itu tentang organisasi, itu harus bisa cakap semua mahasiswa gitu. Harus bisa melewati semua medannya kayak gitu. Karena mungkin ini kutipan kayak gitu. Saya pernah baca buku filsafat kayak gitu kan. Kutipannya itu kayak gini. Hidup yang nggak pernah diuji itu adalah hidup yang nggak berarti. Kayak gitu. Asik, itu ya? dari salah satu filsuf, siapa saya lupa, Sokratesnya siapa kayak gitu. Jadi saya sepakat dengan pendapat beliau kayak gitu kan, kalau hidup ini nggak pernah diuji kayak gitu kan, hidup nggak pernah ada tantangannya kayak gitu ya, kita nggak bakal pernah ngerasain apapun kayak gitu. Bener. Jadi ya kita hidup flat gitu, ikutin arus aja ya, kita nggak bakal pernah dapat apa-apa. Betul. Jadi bener-bener harus ada tantangan, harus ada ujian kayak gitu. Kita masuk kuliah aja ada ujiannya kayak gitu. Iya. Kita mau lulus dari SMA aja ada ujiannya. Lulus kuliah aja ada ujiannya. Ada ujiannya. Masa kita tantangan hidup ini nggak mau ada ujiannya sih? Iya. Masa mau oke iya aja, sudah nurut aja, ikutin apa yang ada kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa jadi manusia yang benar-benar berarti kayak gitu. Iya. Setidaknya kalau nggak bisa berarti untuk orang banyak, ya bisa berarti untuk sekitar atau mungkin untuk keluarga kayak gitu. Wah, keren. Kayak iklan ya. Life is never flat ya. Betul. Nah, kalau dari Bang Menlu gimana nih? Apa nih harapannya ke depan untuk BEM dan BEM untuk Poltekba sendiri dan juga untuk Balikpapan ya? Kalau dari saya pribadi, buat kedepannya tetap dipertahankan KM ini, kapal ini yang akan sandar di ujung pelabuhan. Bahasanya tidak sanggup Bang. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana caranya kita menjaga ini semua, kita satu tujuan semua, pasti kita harus bisa satu pemikiran terlebih dahulu. Betul. Bagaimana caranya kita bisa satu pemikiran, bagaimana caranya kita sampai nanti dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun, ya kan? Kita sama-sama bekerja keras membangun kampus ini, ya kan? Mengupgrading kampus ini biar bisa dikenal di kalangan mahasiswa atau siswa yang akan mau masuk nantinya. Wah, keren. Dia menjalankan tugasnya dengan baik nampaknya. Betul-betul menjaga integritas antara kampus dan juga dunia luar kampus. Ya. Wah, jago ini. Malut teman-teman. Jangan salah pilih, pokoknya sudahlah kuliah jadi Politeknik Negeri Balikpapan. Oh ya, ini kan sebentar lagi kalian kedatangan mahasiswa baru nih. Nah, biasanya apa sih yang kalian tawarkan kepada mahasiswa baru itu untuk bisa bergabung di kegiatan BEM ataupun masuk ke dalam organisasi BEM ini?
apa yang bisa ditawarkan dari BEM? Kalau ditawarkan gitu kan, kalau dari kita ngomongin yang sebelum-sebelumnya juga gitu kan, biasanya juga pada saat pengenalan kehidupan kampus kayak gitu kan, ya kita dari setiap organisasi mahasiswa yang ada di kampus ini coba untuk memperkenalkan dirinya kayak gitu, organisasinya kayak gitu, semenarik apa sih organisasinya gitu, sehingga minatnya mahasiswa itu tertarik dan mau gabung dan ikut ke dalam organisasi ini. Oh. Jadi nggak cuma BEM, ada himpunan mahasiswa jurusan teknik mesin, ada dari sipil, akuntansi, perhotelan, terus ada elektro kayak gitu, dan beberapa UKM yang lainnya kayak gitu. Nah, dari setiap organisasi itu memperkenalkan dirinya. Bagaimana sih organisasi ini bergerak kayak gitu? Apa sih yang dia lakukan kayak gitu? Sehingga mahasiswa tuh tertarik kayak gitu. Oh, seniorku bisa begini karena ikut ini nih. Iya. Karena organisasi ini nih. Oh, jadi ada ketertarikannya untuk mau gabung dan ikut serta berkontribusi dalam KM Poltekba ini kayak gitu. Jadi menarik lah kalau kita ngomongin atau ngobrolin tentang mahasiswa baru, karena memang kalau ibaratnya tuh mereka adalah bibit-bibit unggul kayak gitu. Bibit-bibit unggul untuk kedepannya KM Poltekba ini lebih maju lagi. Kalau dari Ben lu, apa yang mesti ditawarkan dari ininya, dari bidangmu lah, Menteri Hubungan Luar ini, apa? Mau dikeluarkan semua mahasiswanya, diajak keluar semua gitu. Gimana? Kalau yang bisa ditawarkan dari Hublu sendiri buat teman-teman yang mahasiswa baru, itu simple. Yang penting niat mau belajar, berorganisasi, entah itu apa bentuknya, entah apa itu rintangannya, tetap mau mencoba. Bahkan ketika orang mencoba jatuh, ada yang jatuh serendah mungkin, dan ada yang berdiri sambil lari, ada yang berdiri tegak, ya kan, kita tidak tahu karena setiap orang kan beda-beda, ya kan? Betul. Caranya dia berproses seperti apa. Jadi untuk kedepannya buat mahasiswa baru, teman-teman di jurusan maupun di UKM ini sudah menyiapkan wadah. Jadi silakan teman-teman belajar berorganisasi. Tidak ada ruginya untuk belajar berorganisasi, betul. Karena itu adalah salah satu, maksudnya ibaratnya sebagai uji coba ketika kita terjun ke industri. Kalau dari pemikiran saya seperti itu, Bang. Wah, keren. Jadi persiapan untuk ketika sudah siap nanti di dunia kerja, terjun ke dunia industri, ketika sudah punya perbekalan berorganisasi, itu mental bakal lebih siap. Betul, siap. Wah, keren. Oke guys, nah jadi begitu ya, kalau kalian hidup di kampus gitu kan, terus kalian bingung nih mau kemana di kampus itu, mau apa, ketika kalian sudah kuliah pasti bingung dong, di kuliah ini ngapain. Kalau misalnya kalian dari daerah gitu kan, bingung ngapain. Nah, ini ada wadah aspirasi mahasiswa, salah satunya adalah BEM, dengan segudang kegiatan, dengan segudang pengalaman organisasi, itu bisa kalian ikuti, dan itu semuanya gratis, dan dibimbing oleh kakak-kakak tingkat seperti itu kan. Seperti kata Bang Rehan tadi, semua masyarakat kampus itu wadah aspirasinya adalah di BEM ini. Jadi apapun keluhannya bisa disampaikan kepada BEM. Kemudian juga kata-kata dari Bang Vincent, betul ya? Bang Vincent, Bang Vincent, bahwa di kampus tuh nggak melulu hubungan antar sesama mahasiswa di dalam kampus saja, tapi kita juga bersinergi keluar kampus. Dan itu mempersiapkan diri kita nanti untuk terjun ke dunia industri. Apalagi ketika kalian lulus kuliah, kalian pasti akan mencari pekerjaan, kalian bisa membangun usaha sendiri. Betul. Tanpa adanya tanpa adanya pengalaman organisasi, kalian bakalan bingung. Tapi ketika sudah punya pengalaman organisasi, itu akan menjadikan kalian memiliki value lebih ya di mata para klien kalian nantinya. Seperti itu. Wah,
Keren banget. Terima kasih banget loh ya Siap, sudah mau sama-sama. ngobrol teman-teman dari BEM Politeknik Negeri Balikpapan. Nah. Wah, keren kalian, semoga sukses di Amin, amin, BEM-nya. amin. Semoga Amin, amin. cepat lulus kuliah juga. Amin. Bisa selalu menyeimbangkan antara kegiatan kampus dan kegiatan organisasi. Siap. Karena dari kalian-kalian inilah nanti calon-calon penerus pemimpin bangsa. Betul, betul. Wah, keren banget. Sekali lagi guys, kalau kalian yang masih bingung nih mau kemana setelah lulus sekolah untuk melanjutkan perkuliahan, langsung aja daftar di Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini punya 5 jurusan dan 9 prodi unggulan yang bisa kalian pilih, ya kan? Siapa tahu salah satunya adalah minat dan bakat kalian di situ, dan temukan teman-teman yang sepemikiran, terutama kalian gabung di BEM. Wah, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan curhatan kita pada hari ini. Terima kasih Bang Rehan. Sama-sama. Terima kasih Bang Vincent. Siap. Semuanya juga teman-teman, terima kasih yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian sudah bisa menentukan pilihan ya, kemana nanti kalian akan kuliah gitu. Tetap pilihannya adalah Politeknik Negeri Balikpapan. Oke? Oke, jadi kalian nggak perlu ragu lagi kemana kalian harus melanjutkan pendidikan kalian. Langsung aja datang ke Politeknik Negeri Balikpapan dan daftar di situ. Pilih jurusan yang kalian suka dari 9 jurusan favorit yang ada di Politeknik Negeri Balikpapan. Karena Politeknik Negeri Balikpapan, Kampus kolaborasi berdaya membangun negeri. wah keren. Tapi kayaknya kurang semangat. Sekali lagi deh. Oke. Oke. Jadi Politeknik Negeri Balikpapan, Kampus kolaborasi berdaya membangun negeri. Wih, keren. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Bang Rehan. Terima kasih Bang Vincent. Terima kasih semuanya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bye-bye.